Ya, salam. Kita ketemu lagi dengan saya, Mas Guri. Pada kali ini kita akan belajar lagi, yaitu membuat AF linear amplifier. Pada kali ini kita akan membuat sebuah linear amplifier dengan sistem push pull paralel. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang combiner. Sekarang kita lebih sederhana lagi, yaitu menggunakan sistem push pull. Pada kali ini kita akan membuat dengan sistem push pull tapi di paralel, yaitu dengan menggunakan transistor MOSFET, yaitu RFP 250. Ya, ini adalah skema yang akan kita buat. Jadi kita memiliki 4 buah MOSFET IRF 250. Ini kita pasang ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk trafo input dan trafo output ini yang memang harus kita perhatikan betul agar memperoleh sesuai yang kita harapkan. Kalau rangkaian kita ini benar, paling tidak kita bisa menghasilkan power sebesar 1000 watt. Ya, kita lihat dulu dari rangkaian-rangkaian ini. Ini adalah trafo input ya, dengan perbandingan 4:1. Sebelum masuk ke sini kita berikan attenuator, yaitu dengan R dipasang seperti ini, dengan harapan kita bisa menyesuaikan impedansi antara radio dengan input ini ya. Kemudian pada outputnya ini, pada sekundernya ini hanya satu lilit aja. Kemudian disambungkan dengan kondensator 68N. Ini sama ya, sama semuanya. Ini juga sama. Nah, kemudian RFP 250 ini kita beri tegangan sebesar 0 sampai 5 volt. Kita adjust nanti ya, kira-kira untuk mendapatkan yang terbaik kira-kira kita panjar di sini 3 volt ya, 3 volt. Dan ini rangkaiannya sama, MOSFET 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Ya. Kemudian ini ya, ini untuk VR-nya kita pakai yang 5 kilo. Sebelum masuk ke gate dari MOSFET 250, kita drop dengan R sebesar 1K. Kondensator yang ada di sini, yang ini semuanya ini kita gunakan kondensator sebesar 104 ya, 104 menuju ke ground. Ini ke ground ya. Jadi ini ke ground, ini juga ke ground. Kita pakai 104 semuanya. Nah, kemudian ya, kita lanjutkan lagi pada titik ini ya. Ini pada bagian sekunder dari trafo input kita pasang R sebesar 3,3 ohm 5 watt. Ini juga sama di kanan dan kirinya, yaitu 3,3 ohm 5 watt. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini pada trafo output. Ini trafo outputnya pada bagian primer ini yang menuju ke tegangan plus 27 volt. Ini kita pasang RFC ya, RFC ini terbuat dari kawat sebesar 1 mili sebanyak 7 lilit ya. Kemudian kita pasang juga ke ground, bypass ke ground, yaitu dengan nilai 102
103 dan 104. Ini kita paralel, kita sambungkan ke ground. Kemudian pada bagian trafo output ini kita menggunakan perbandingan 1:4. Ini bisa kita sesuaikan, kita cari yang terbaik, yang terbesar dengan SWR yang terendah, dan selanjutnya yang satu di ground dan yang satunya lagi dia menuju ke output antena. Nah, sedangkan untuk tegangan gate atau biasnya kita gunakan seperti ini aja. Jadi kita tidak menggunakan IC, tapi kita menggunakan zener 5,6 volt dengan daya 1 watt ya, 1 watt aja cukup. Dari tegangan 27 volt kita drop pakai R 1 kilo, kemudian 1 kilo lagi kita bypass ke ground ya, 104 seperti ini. Nah, ini nanti kita hubungkan ke titik-titik ini, ke satu ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Ya, ini adalah skemanya. Nah, sekarang kita lihat pada bagian ini benda yang sebenarnya. Kita mulai dari input ya. Input itu yang ini. Ini adalah trafo input. Trafo input ini ada dua bagian. Ini primer. Primernya 4 lilit ya. Ini 4 lilit. Kawatnya 0,6 ya, 0,6 atau 0,5 mm. Kita buat lilitan sebanyak 4 lilit. Yang satunya di ground ya. Ini ke ground. Kemudian yang satunya menuju ke radio dengan atenuator tadi. Ini atenuatornya. Nah, ini ya atenuatornya. Nah, kemudian ini kita lanjutkan ke sini. Nah, ini ada bagian regulator menuju ke bias tadi ya, ke gate dari MOSFET tadi. Ini ya. Ini. Kemudian setelah itu kita hubungkan ke VR yang ini, yang nilainya 5 kilo tadi. Nah, ini. Ya. Ya. Seperti yang ada pada skema. Kemudian ini adalah R yang saya katakan tadi, biar impedansi tidak besar ya, kita pakai 3,3 ohm 5 watt. Ini sebanyak 2, yang kiri 1, yang kanan 1. Kemudian ini adalah bagian MOSFET yang kita sebutkan tadi, yaitu DRFP 250 sebanyak 3 bagian kanan dan 3 bagian kiri ya. Kemudian ini pada trafo output ini, yang bagian sini kita 1 lilit ya, 1 lilit dengan pipa. Ini bisa kita tunjukkan ya. Ini ya, ini pipanya. Ini nanti kita hubungkan ke sini. Ini ini kamu poster ya. Ini bagian primernya 1 lilit ya. Ini ini berupa pipa, ini pipa. Sedangkan pada bagian sekundernya ada 4 lilit menggunakan kawat 1 mili serabut ya, pakai kabel. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah RFC yang saya maksudkan tadi, RFC-nya ini. Ya, ini adalah bypass ke ground. Nah, pada outputnya ini ya, pada outputnya ini kita hubungkan ke antena. Ini sebenarnya harus dipasang dulu low pass filternya, tapi ini belum terpasang ya. Di masih langsung menuju ke antena. Sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba ini ya, rangkaian ini ke antena ya. Kita hidupkan power supply radio menggunakan ini ya. Kita menggunakan radio ini untuk
mencoba ya, kita pakai bandwidth TS140 S. Kita coba pada band 80 meter 3860 ya. Kita coba di sini, kita radinya ini mengeluarkan output sebesar 50 watt ya, 50 watt. Kemudian kita akan coba, ini sudah saya beri tegangan untuk linear amplifiernya sebesar 27 volt. Nah, sekarang kita akan coba, saya pakai ini. Ini pakai SWR ini dengan skala power meter ya, dengan skala ini skala 20, 200 dan 2000. Kita pakai yang 2000 ya. Kita akan coba ya, kita coba ya. Oke. Oke, nah keluar, kurang dekat ya, coba dekatkan lagi, nggak bisa fokus nih ya. Ya, kita coba. Iya, 900 watt pada band 80 meter ya. Sekarang kita akan coba menggunakan 40 meter. Kita pakai 40. Oh, ada yang respon ini. Ada yang respon ternyata ya. Coba kita pindah ke 40 meter. 40 meter kita cari di frekuensi. Nah, ini ya, antena saya ganti dulu ya. Antena kita ganti ke antena 80 meter, 40 meter maksudnya. Ya, kita lihat lagi ke sini. Ya, kita lihat untuk power meternya. Iya, 1000 watt, lumayan. Oke. Ya. Ya, sudah kita coba power yang dihasilkan. Ada yang respon. Kenapa ini? Kenapa ini ganti? Iya, nyoba ini. Kita coba menggunakan power supply baru. Ya, kita sudah mencoba dan direspon sama rekan yang jauh, nggak tahu dari mana ini tadi. Nah, ada yang direspon. Oke, hanya itu yang bisa sudah kita coba, dan memang luar biasa dengan trafo dengan MOSFET 250 kita bisa menghasilkan power yang cukup besar, yaitu sekitar 1000 watt. Itu dengan sistem push pull yang kita paralel. Dengan demikian, untuk membuat power besar sebenarnya kita tidak harus combiner, tapi dengan cara push pull kita juga bisa menghasilkan power yang besar. Dan ini nanti kalau kita naikkan tegangannya, misalnya buat lagi lebih besar, misalnya 50 volt atau 48 volt, tentunya kita akan menghasilkan power yang lebih besar lagi. Oke, hanya sampai di sini jumpa kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap selalu bersemangat. Dari saya akhiri sampai di sini dan salam.